Pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merilis temuan penting terkait dampak bencana banjir bandang di Sumatera melalui citra satelit. Terungkap Aceh disebut menjadi wilayah paling terdampak banjir bandang di utara Sumatera itu. Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh hingga kini masih belum bisa dijangkau. Benar Meriah dan Aceh Tengah menjadi dua wilayah yang disebut masih terisolasi. Beberapa daerah di Aceh Tamiang juga ada yang masih sangat terbatas menerima bantuan. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut sedikitnya ada 118 daerah aliran sungai yang terdampak saat banjir bandang melanda Sumatera, di mana 34 titik berada di Provinsi Aceh, 27 titik di Sumatera Barat, dan 34 titik di Sumatera Utara. Hasil analisis citra satelit radar Sentinel-1 yang dapat menembus awan dan hujan mengungkap bahwa Aceh menjadi wilayah paling terdampak. Nah, inilah bisa menggambarkan bagaimana sebaran banjir di Provinsi Aceh, di mana ada 34 titik, sebaran banjir di Sumatera Barat 27 titik, dan sebaran di Provinsi Utara sekitar 34 titik. Jadi tentu kami tidak sekedar bagaimana memotret dengan citra satelit, tapi yang kami lakukan adalah beberapa analisis yang kemudian kita serahkan kepada BNPB sebagai bahan untuk langkah dan program berikutnya. Hasil analisis BRIN ini nantinya akan diserahkan kepada lembaga dan badan terkait sebagai bentuk rekomendasi demi tercapainya penanganan pasca bencana yang tepat dan cepat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Provinsi Aceh masih terisolasi usai bencana banjir bandang akhir November kemarin. Bahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengungkap Aceh menjadi daerah paling terdampak banjir bandang Sumatera berdasarkan hasil analisis radar Sentinel-1. Semasif apakah dampak di Aceh dari temuan BRIN? Lalu bagaimana dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Arief Satria. Selamat petang, Prof. Arief. Selamat sore, Mbak Nadila. Baik, kami ingin tahu, Prof, apa temuan dari pantauan radar Sentinel-1 atas dampak banjir bandang yang terjadi di Sumatera akhir November kemarin? Baik, terima kasih. Memang kita melakukan analisis satelit sintetik aperture radar atau SAR Sentinel-1A ya, dengan cara membandingkan scattering dari citra, dan kita juga berhasil mengidentifikasi area banjir di 3 provinsi. Jadi Aceh banjir melanda di 21 kabupaten kota, 231 kecamatan, dan 3.504 desa. Dan juga Provinsi Sumatera Utara juga terdampak sekitar 23 kabupaten, 200 kecamatan, 990 desa, dan memang ada juga di Sumatera Barat banjir melanda di 9 kabupaten kota dan 59 kecamatan serta 187 desa. Kalau DAS yang terkena saat ini total 146 daerah aliran sungai. Jadi itulah kira-kira gambaran ya tentang hasil analisis kami yang tentu ini data-data ini kan kita terus update dan kita berikan kepada BNPB yang memang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana banjir ini. Oke, Pak Arief, ini dari informasi yang ada, Aceh ini kan yang paling terdampak sebenarnya. Semasif apa sebenarnya dampak dari bencana ini di Pulau Aceh? Ya, tentu dari data yang kami dapatkan paling banyak memang di Aceh, ada 3.504 desa. Jadi ini jumlah desa yang paling banyak yang melanda di Aceh ini. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan data desa, kecamatan, kabupaten, kota yang telah saya sebutkan tadi, memang dampak di Aceh begitu masif ya, khususnya Aceh Tamiang, sebagaimana diberitakan banyak media juga, kondisinya masih memprihatinkan, dan area Aceh Takengon juga bahkan sekarang ini belum bisa ditembus dengan jalan darat ini. Indikator apa Pak yang membuat Aceh ini menjadi daerah yang paling terdampak? Ya tadi kalau kita lihat kan dari jumlah desa ya, dalam jumlah desa, dan kemudian dari yang jumlah desa terdampak, kemudian kedua dari sisi jumlah kecamatan, serta dampak dari tingkat
kerusakan karena ada daerah yang tadi sudah saya sebutkan sampai sekarang masih terputus yang perlu untuk di recovery segera supaya bisa ditembus dengan jalan darat. Oke, kalau dari hasil pemetaan nih Pak, aspek apa yang paling kritis? Apakah infrastruktur, pemukiman, ataukah aksesibilitas yang ada di wilayah Sumatera ini? Ya tentu beragam ya, setiap daerah memiliki tingkat masalah yang berbeda-beda. Ada yang tadi masalah perumahan, ada masalah akses, masalah jalan yang terputus, akses darat yang tidak bisa ditembus ya, dan juga isu-isu yang lain. Jadi saya kira keragaman inilah yang menjadi dasar ya bagi kita semua untuk mengatakan bahwa memang ini daerah yang cukup terdampak dari banjir ini. Oke, sampai dengan saat ini kan masih ada beberapa daerah yang memang masih terisolasi. Apa kemudian dari data ini rekomendasi yang diberikan oleh BRIN untuk lembaga kementerian terkait atas temuan yang baru ditemukan ini? Ya memang ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang jangka menengah, jangka panjang. Karena kami merekomendasikan untuk segera dilakukan upaya-upaya mitigasi di seluruh area terdampak bencana. Seperti 146 das yang terdampak bencana juga harus segera dilakukan kajian terutama terkait kekritisan das ya. Dan juga perubahan tutupan lahan di daerah hulu. Yang ini disinyalir menjadi pemicu dampak banjir yang semakin parah. Kami juga merekomendasikan untuk didesain penataan ruang baru berbasis bencana dengan memperhatikan kejadian bencana saat ini karena terjadi perubahan lanskap dari wilayah yang terkena bencana. Dan juga kaitan dengan rekonstruksi, BRIN juga merekomendasikan untuk membuat perencanaan rekonstruksi berdasarkan data satelit resolusi tinggi yang sudah kami siapkan. Kami juga telah mengidentifikasi bangunan, jalan, dan infrastruktur dampak lainnya tentu dalam rangka rekonstruksi. Tentu kami terus berkoordinasi dengan BNPB sebagai lembaga yang memang memiliki otoritas untuk menangani masalah bencana. Jadi BRIN lebih banyak mensuplai data-data yang diperlukan. Selain itu juga BRIN telah menerjunkan 9 tim ya kesehatan di daerah Biren Aceh yang bertugas melakukan mitigasi terkait potensi penyakit yang akan timbul karena setelah 7 hari ini baru kelihatan penyakit-penyakit yang bermunculan di pengungsian dan saat ini yang sudah terdeteksi misalnya penyakit gatal-gatal dan sebagainya. Dan kami juga sudah menerjunkan tim survei drone yang melibatkan pesawat nirawak milik BRIN yang dapat terbang sampai radius 50-100 km untuk mitigasi area potensi bencana, terutama untuk mengantisipasi bencana susulan ini. Dan kami juga menerjunkan ahli forensik kayu untuk membantu Barreskrim Polri dalam mengidentifikasi kayu gelondongan di das Goroga dan Batang Toru di Sumatera Utara. Jadi itu adalah langkah-langkah yang saat ini kami lakukan ya. Dan kami juga memiliki sejumlah inovasi yang dipersiapkan untuk membantu pemulihan di lokasi bencana seperti inovasi Arsinum, air siap minum, sehingga akses masyarakat terhadap air bersih bisa disediakan. Oke, tadi Anda sebut sudah ada 9 tim yang diterjunkan di titik-titik bencana. Apa kemudian sejauh ini ya adakah tantangan yang dihadapi oleh tim yang ada di lapangan? Ya, tim yang di lapangan tentu menghadapi sejumlah kendala ya, karena akses ya. Kemudian yang kedua, kehidupan masyarakat yang memang benar-benar khususnya di wilayah pengungsian itu tidak sama dengan kondisi normal. Namun konteks kami kan adalah konteks bagaimana next supaya mitigasi ini bisa kita lakukan. Jadi karena kami lembaga riset ya dan inovasi, fokusnya adalah bagaimana kita bisa melakukan kajian agar bencana ini satu disiapkan rekomendasinya untuk pemulihan, kemudian kedua adalah untuk mitigasi ke depan. Yang selanjutnya juga kita siapkan tadi saya sampaikan tentang sejumlah inovasi-inovasi yang diperlukan agar membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan ini pasca bencana. Oke, Pak, kami juga ingin tahu apakah korban-korban bencana yang ada di sana bisa direvitalisasi? Ya tentu saya kira lokasinya beragam Mbak ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir satu wilayah dengan wilayah yang lain karena tingkat keparahan juga berbeda. Ya tentu kita berdoa bersama-sama dan berharap yang paling penting di sini kita harus bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak, semua komponen, seluruh instansi pemerintah, dengan masyarakat, dengan swasta, dengan pemerintah daerah. Saya kira ini saatnya kita ini bersatu untuk mengatasi masalah
bencana ini. Saya yakin kalau kita bersama, kita bersatu, berkolaborasi, insya Allah kita bisa menyelesaikan ini. Oke, sejauh ini apakah dari tim yang memang telah diturunkan ke lapangan ini, apakah sudah ada informasi feedback balik kepada Anda yang ada di pusat mengenai apakah nanti ada potensi bencana lanjutan ataupun banjir susulan yang terjadi di sana sejauh ini, Pak? Ya, sejauh ini kami baru mendapatkan beberapa analisis ya terkait dengan riset seperti forensik kayu, ya kemudian kita koordinasikan dengan Kementerian Kehutanan, kemudian dengan BNPB untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi dengan kayu-kayu gelondongan seperti itu. Ya kami sudah mendapatkan feedback dari lapangan, ya sekarang butuh validasi, butuh verifikasi karena tentu ini perlu kehati-hatian. Untuk menyampaikan hasil riset ini, kami ingin memastikan bahwa kajian-kajian dilakukan itu benar-benar menggunakan metodologi yang pas, yang tepat, ya, dan kemudian informasi yang nanti disampaikan pada publik juga informasi yang akurat. Ini proses itu terus kita lakukan proses validasi untuk mengecek akurasinya. Ya, termasuk saya kemarin sendiri datang ke Command Control Room-nya di BRIN, ya, berdialog dengan teman-teman yang terus siang malam memantau dengan citra satelit. Itu yang kami lakukan ada di posko di Cipinong dengan menggunakan analisis remote sensing ya untuk mengetahui bagaimana soal kondisi keparahan dan kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan situasi perubahan lanskap yang ada. Jadi inilah yang kami lakukan dan tim kami ada sekian puluh orang yang bertugas di bidang remote sensing. Tentu kami berkolaborasi juga dengan yang ada di instansi-instansi lain karena banyak instansi yang sudah melakukan hal yang sama, akan tapi dengan cakupan yang sangat luas ini dibutuhkan banyak tim. Ya, jadi kami tentu tidak bisa sendiri, juga tim-tim yang DPNPB juga tidak bisa sendiri. Kami saling melengkapi dengan bagi-bagi tugas lah dengan kementerian-kementerian ketika kita mengambil data-data berkaitan dengan citra satelit itu. Oke, kami juga ingin tahu juga Pak, berapa lama rencana proses relokasi yang sejauh ini tengah dipersiapkan Pak? Ya, terkait dengan soal relokasi tentu BNPB yang lebih berwenang ya untuk menginformasikan. Ya, sekali lagi kami lebih banyak bertugas untuk menyiapkan data-data yang diperlukan, yang kemudian diberikan pada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang penting untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi kami memang tidak dalam posisi untuk mengatur, untuk mengelola penanganan pasca bencana ini. Sekali lagi yang kami perlukan adalah bagaimana kami mensupport dengan data-data yang ada. Baik, terima kasih Prof. Arief Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk penjelasannya, selamat kembali bertugas dan sehat selalu Pak.